nama saya Anis Fitriana. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA yaitu uji karbohidrat. Nah, tujuan dari uji karbohidrat ini adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu piring plastik, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium iodida. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, cara kerjanya langkah pertama, semua pengamatan harus dicatat. Yang kedua, susun semua makanan dan diberi nama bahan makanan yang akan diuji di atas piring seperti percobaan berikut. Nah, ini adalah hasil setelah beberapa menit. Bisa dilihat pisang berubah menjadi biru kehitaman setelah diberi yodium, apel tidak berubah warnanya, nasi berubah menjadi ungu kehitaman, lalu putih telur tidak berubah, lalu tahu putih juga tidak berubah, margarin juga tidak berubah, ini biskuit berubah menjadi ungu kehitaman, tepung terigu berubah menjadi kehitaman, gula tidak berubah, dan kentang berubah menjadi ungu kehitaman. Nah, kira-kira seperti ini hasil uji karbohidrat dalam tabel yang saya dapatkan. Nah, berdasarkan hasil identifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat melalui uji iodin, dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat di sini pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Dan yang bukan karbohidrat yaitu apel, telur rebus, putihnya di sini tahu, margarin, dan gula pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriana. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA yaitu uji lemak pada bahan makanan ini. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu piring plastik, pipet, kertas coklat 12 lembar, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Nah, ini cara kerjanya. Semua bahan-bahan tadi ditaruh di kertas coklat. Pastikan semua bahannya sesuai di tempat yang sudah kita namai. Nah, di sini karena margarinnya masih kental, jadi kita lelehkan dulu menggunakan lilin. Nah, setelah itu ini susunya juga kita ambil menggunakan pipet atau sedotan, kita taruh di kertas coklatnya. Nah, ini juga untuk yang bahan lainnya, sambil kita siapkan ini ada santan yang belum kita oleskan ke kertas coklatnya. Lalu untuk bahan-bahan yang lain ini ada air dan minyak goreng. Nah, ini untuk bahan-bahan yang lain kita gosok-gosokkan ke kertas coklatnya semuanya, jangan sampai terlewat. Nah, ini setelah beberapa menit ini hasilnya. Untuk minyak goreng dan air terlihat jelas. Untuk yang minyak goreng kertasnya menjadi transparan dan air tidak begitu transparan ya. Lalu ini kemiri juga transparan. Nah, transparannya seperti minyak tadi, berarti kemiri mengandung lemak. Dan ini margarin juga transparan, berarti mengandung lemak. Nah, untuk wortel ini tidak transparan, sifatnya mirip seperti air tadi, pembandingnya ya. Lalu ini ada seledri, ini juga tidak transparan. Dan ini biji jagung, ini sebenarnya transparan dikit-dikit. Terus ini singkong juga tidak transparan. Lalu ini kacang tanah, ini juga jelas transparan. Ini susu juga transparan. Lalu ini pepaya tidak transparan. Dan ini santan sudah terlihat jelas transparan. Nah, ini untuk bahan yang kurang yakin saya teliti lagi. Nah, kurang lebih ini adalah hasil yang saya temukan di dalam tabel berikut. Nah, kesimpulan dari praktikum uji lemak kali ini adalah bahan makanan yang mengandung lemak dapat dikenali melalui uji kertas buram atau uji sentuh, dengan ciri adanya permukaan licin dan bercak transparan ketika diterangi cahaya. Nah, bahan yang mengandung lemak ada minyak goreng, kacang tanah, kemiri, margarin, susu, dan santan. Sedangkan bahan yang tidak mengandung atau sedikit mengandung lemak itu biji jagung, wortel, seledri, singkong, pepaya, dan air.